tatap muka. Jauh Pak, enak bagusan di tatap muka langsung gitu. Dapat bertemu guru, jadi bisa menerima pelajaran secara langsung gitu. Sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang berada di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kami akan mewawancarai orang tua dari salah seorang murid yang belajar online. Saya akan menanya kepada Bapak Sarofi beberapa pertanyaan. Ya. Sudah berapa lama anak Bapak belajar online atau daring di rumah? Selama pandemi ini Pak, kurang lebih 2 tahun gitu. Oh, sudah 2 tahun putra Bapak belajar online di rumah ya Pak ya? Iya. Terus bagaimana semangat siswa dalam mengikuti ujian di rumah ini? Ya seperti biasa-biasa aja Pak, cuman gimana ya, istilahnya daya tangkapnya agak kurang dibandingkan sekolah Hmm. sekolah langsung gitu loh. Oh, jadi Caranya kalau online ini dia banyak main. Oh gitu. Ya. Oh, jadi kesehariannya berbeda daripada sekolah Iya. temu langsung, tatap muka langsung sama guru sama online itu berbeda ya? Berbeda, Iya ya. jauh berbeda. Bedanya coba apa, Pak? Dia kalau istilahnya tatap muka sama guru, pertama dia istilahnya pajarnya dia nangkap. Contoh sekarang ujian gitu, soal-soal itu dia nggak perlu dibantu gitu untuk ngisi sendiri gitu kan. Ya, betul. Cuman kalau dia online, anak-anak ini banyak main, otomatis orang tuanya yang bantu gitu, yang ngisi gitu. Oh, jadi kalau di rumah dibantu sama orang tua belajarnya. Ya, Oh, gitu. Jadi menurut Bapak bagus yang mana sekarang ini? Belajar di sekolah tatap muka langsung atau belajar online? jauh Pak, enak bagusan di tatap muka langsung gitu. Oke, jadi mau Bapak keinginan hati Bapak ingin belajar itu bertatap muka langsung dengan guru pengajar. Betul. Kendala apa yang dihadapi orang tua terkait dengan sekolah online ini? Ya sih kalau kendala ada sih, ada nggak ada gitu. Ada nggak ada aja gimana coba? Ya cuman masalahnya contohnya gini dia, anaknya sekarang sekolah enggak, belajar enggak, apa enggak, SPP tetap dibayar gitu. Oh gitu. Iya, Masalah SPP-nya lagi ya. iya betul. Terus ini kendalanya, apakah ini kan anak-anak belajar kan perlu paket. Betul. Di paket kendala enggak bagi Bapak sendiri pribadi gitu? Bapak pribadi saya pertanyakan sekarang. Ya pasti, misalnya kan dari kerja kita untuk angkut sampah berapa lah gajinya gitu kan. Hmm, Itulah untuk sewa rumah, bayar lampu, untuk makan lagi. dari situ biayanya. Iya betul. Cuman dari situ. Berapa paket dibutuhkan dalam waktu sebulan itu? Karena kan di sini anak-anak juga belajar ke tatap muka juga mereka juga kan perlu biaya jajan. Sementara sekarang tidak jajan tapi beli paket. Mana keuntungan mana yang lebih besar atau jajan sekolah atau beli paket? Mana besar biayanya di situ, Pak? Ya kalau dihitung itu ya besaran jajan sekolah memang sih. Ya terus. Cuman kita puas, istilahnya anaknya belajar langsung bertatap muka sama guru. Oh gitu. Kalau paket, beli paket ya besar juga Pak. Cuman banyak dia main, dikasih handphone dia belajar online, bukannya belajar malah main handphone ke main Oh game gitu, bukan belajar beli paket untuk main game Iya. jadinya. Tapi ada bantuan enggak dari guru atau dari pemerintah setempat atau pemerintah dari provinsi, ada bantuan enggak untuk Bapak untuk membeli paket tersebut? Ada? nggak ada sama sekali, Nggak ada ya? nggak ada.
Jadi kita beli paket sendiri, Iya, beli habis beli lagi gitu. betul. Itu Bapak biasanya isi paketnya paket berapa, Pak? Biasanya kita beli per 10 giga gitu. 10 giga harganya berapa? Kalau di depan ya 40.000. Itu selama tahannya untuk berapa lama itu? Itu 1 bulan 2 kali beli, berarti 80.000 lah. 80.000 itu selama 1 bulan. Iya. Masih terjangkau lah mungkin Pak ya, kalau untuk belajar mungkin Bapak udah ikhlas mungkin Pak ya. Iya. Pernah enggak Bapak sendiri melihat kejadian lucu di saat belajar online ini? Pernah nggak Bapak alami atau Bapak lihat kejadian lucu? Ya, gimana ya Pak ya? Kalau dibilang lucu ya, lucu bilang enggak juga. Contohnya Pak ya kalau boleh tahu. Nah, contoh dia belajar istilahnya kalau nggak diawasi, istilahnya banyaklah dia lari ke game atau ke nengok-nengok YouTube lah, nengok apa semacam lah gitu loh. Gitu ya. Dibandingkan dia istilahnya belajar tatap muka langsung gitu. Jadi itu ya, yang lucunya disuruh belajar malah main game gitu Pak ya. Iya. Itu kejadiannya Pak ya. Apa harapan Bapak di pandemik atau COVID-19 ini terkait dengan sekolah online nih? Mudah-mudahan istilahnya cepat tuntas atau cepat berlangsung gitu kan pandemik ini, biar cepat, semoga anak-anak ini kan cepat bersekolah secara langsung seperti kemarin. Contoh anak aku yang satu yang besar, kemarin dia masih kelas 3 SD, kelas 4 SD, sekarang udah naik kelas 6 padahal nggak pernah sekolah itu loh. Itu lucu tuh kejadian. Lucu itu. Lucu ya. Nah, termasuk MDA. Kemarin di kelas 2, sekarang udah tamat pas MDA. Subhanallah. Iya. Nggak pernah sekolah padahal. Nggak terasa ya Pak ya. Nggak Iya. terasa udah tamat aja gitu ya. Iya. Udah mau SMP lagi ya. Udah kelas 6. Naik kelas 6 Pak ya. Ya betul, dia udah tamat, cuman otaknya semakin bodoh gitu. Orang Oh. tuanya yang pintar. Saya orang tua yang ngapain Yang ngerjain belajar. apa tuh? Yang belajar orang tua. Yang belajarnya. Yap, Hmm. asik aja main gitu. Gitu. Mudah-mudahan lah pemerintah kota ataupun provinsi atau di mana-mana gitu kan, dia istilahnya bisa memaklumi gitu. Mudah-mudahan lah anak sekolah ini cepat dia masuk istilahnya seperti biasa bertatap muka. Padahal alasan kenapa? Nah, sekarang kita tengok di mall-mall, di pasar, orang dari mana-mana, dari kota A, kota B, kota C, dia gabung baur istilahnya semacam gitu kan. Dia bisa berkerumun rame-rame gitu. Sementara anak sekolah bertatap muka, ya kan? Istilahnya dia anaknya itu aja, nggak ada yang lain. Kok nggak boleh seperti itu loh. Itu yang kupesankan sama pemerintah. Coba. Apakah lataran pasar-pasar atau mall itu bayar pajak? Sekolah enggak gitu loh. Itu alasannya. Pertanyaan saya itu. Jadi sekarang harapan Bapak untuk sekolah ini ya Iya, dimulai kembali seperti biasa gitu ya. iya, Jadi hati Bapak tuh pinginnya untuk anak-anak ini sekolah bertatap muka langsung sama gurunya, belajar langsung di ruangan kelas, langsung belajar gitu Pak ya. iya, itu betul sekali. Sekarang saya sudah berada bersama anak Bapak Soropi. Saya akan tanya-tanya sama anak Bapak Soropi tentang belajar online. Namanya siapa Dek? Randika Saputra, Randika Saputra. Sekarang Randi udah kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Iya, Menurut Randi, bagaimana pendapat Randi tentang sekolah online? ya biasa-biasa aja. Biasa contohnya seperti apa? Ya belajar di rumah, Belajar di rumah terus apa lagi? ya nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu guru, Nah, terus dan nggak bisa belajar dari rumah saja. belajar dari rumah saja. Iya. Jadi tidak bisa bermain sama teman-teman gitu ya. Ya, Itu udah berapa lama kira-kira Randi jalani belajar online tuh? kurang lebih setahun lah. Oh, lebih kurang setahun sudah belajar di rumah online ya. Mana yang enak, sekolah di rumah atau belajar online? Di sekolah atau belajar online? Belajar di sekolah. Lebih enak belajar di sekolah. Ya, Lebih senang bertatap muka sama guru. ya, Itu Randi lebih suka seperti itu. ya, Randi semenjak sekolah online ini pernah enggak mengalami kejadian lucu? enggak. Enggak pernah. Belum ada yang mengalami kejadian lucu ya. Iya. Apa harapan Randi untuk pemerintah kita atau pemerintah setempat, harapannya untuk sekolah ini gimana, harapan selanjutnya gimana? Ya bisa langsung tatap muka aja. Oh, pingin sekolah tatap muka. Ya,
Jadi Randi pingin COVID ini cepat berlalu, jadi bisa bersekolah lagi, bisa bertemu teman sama guru lagi. Ya. Ibu Sakinah, di sini saya akan menanyakan perihal tentang sekolah online untuk anak-anak ibu. Anak ibu sekarang ada yang sekolah, ada berapa orang? 3 3 orang yang sekolah. Ibu ini rumah nyewa atau rumah sendiri? nyewa. Nyewa ibu ya. Ini saya akan menanyakan satu, sudah berapa lama anak-anak ibu ini yang 3 orang itu sekolah online? Sudah berapa lama? Selama COVID-19 berat ada aja Sudah berapa lama? 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Jadi sudah 2 tahun ini anak ibu sudah bersekolah online. Apa saja kendala yang dihadapi oleh ibu dan anak dalam menjalani sekolah online ini atau daring? Kalau kendalanya biasa-biasa aja ya, nggak ini. Cuma yang satu, yang anak nomor 2 magang. Magang kadang magang, besok enggak, ini megang, besok enggak. Kalau satu lagi, anak pertama saya udah selesai magangnya. Yang kecil lagi masih SD, dia sekarang ujian. Yang di tengah sekolahnya di mana? Yang tengah SMK 2. Oh, udah SMK sekarang. Apa aja kendala yang dihadapi ibu? Apakah di paket kah? Apa di ini kah? Apa Ya di mana? di paketnya Pak. Contohnya? Paket, Contohnya ya. gimana? Kadang dia kehabisan paket, kadang kami kalau ada uang kami isi, kalau enggak ya gimana, minta kirim gitu kan, gitu aja. Kita kirimnya dari mana? Dari saudara itu aja. Ada enggak bantuan dari guru atau dari pemerintah untuk mengisi paket-paket anak ibu yang sekolah 3 orang ini? Oh enggak ada Pak. Belum pernah dapat bantuan Belum. paket apapun Belum, dari sama sekali. manapun. Belum. Kendala yang ibu hadapi untuk sekolah anak-anak nih yang bertiga ini, kendalanya apa-apa aja yang ibu hadapi? Kendalanya selama sekolah online, kendalanya. Saya bingung juga Pak kalau masalah kendala, cuma itu aja Pak. Masalah paket-paket anak-anak itu aja lah. Masalah tugas, apalagi magang sembari ujian itu aja Pak. Kadang kami masang isi sendiri gitu kan. Paketnya, Iya, paket. kendalanya. Kendala Terus? itu aja Pak. Itu kalau ada duit, kalau nggak ada duit kadang itu makanya saya terus terang Pak ya, saya minta kirim dari Jakarta dari saudara gitu aja. Itu baru dikirim. Itu kendala, salah satu Iya, dari itu kendala. aja lah Pak, kendala kami. Kalau masalah anak-anak di sekolah bertatap muka, kalau butuh dari pelajaran gimana Bu? Ibu di situ melihat nggak perbedaan antara sekolah di rumah atau sekolah di sekolahan tatap muka sama guru atau sekolah online? Ibu lebih memilih yang mana coba? Tatap muka aja Pak, yang tatap muka lah istilahnya kan. Dia kan ya, anak saya kalau berangkat ke sekolah dia tatap muka cuma sebentar pulang. Jadi jam 8 sampai jam 11 sudah balik, itu aja tatap muka aja. Sekarang sudah mulai sekolah tatap muka. Sekarang waktu itu terakhir kemarin tanggal berapa tuh? Sekarang nggak ada lagi. Oh, Sekarang yang anak pertama di rumah, yang nama anak kedua magang. Itu saya bilang Pak, masalah magang, ya itulah. Ini tadi libur, besok masuk, besok lagi libur, besok lagi masuk gitu. itu kendalanya ya. Kendalanya itu aja lah Pak. Masalah biaya-biaya ini aja. Kalau masalah yang ibu hadapi, itu misalnya ada enggak ibu menemukan selama anak ibu ini sekolah online di rumah, pernah enggak ibu menemukan hal-hal yang lucu di situ? Kalau yang lucunya maksudnya apa ya Pak, saya nggak ngerti juga. Entah nanti anak ibu sedang online terus ada gurunya sedang sedang masak atau sedang menemani anaknya main, pernah nggak ketemu yang seperti itu? Kalau masalah begitu nggak ada. Belum pernah. Belum pernah. Ah, Selama itu anak saya stabil lah sama wali kelasnya, sama guru-gurunya kan. Dia di mana dia, karena di tempat magang dia tetap ini kan langsung wali kelasnya kebetulan di sekolahnya. Itu aja. Sekarang pertanyaan terakhir, harapan ibu untuk pemerintah setempat atau pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, apa harapan ibu untuk semua pemerintah yang ada di Indonesia? Ya harapan saya kalau bisa gitu pemerintah, kalau tahu anak ini kan anak saya sekolah, ya kalau bisa dibantulah, bisa kebeli paket, jadi kan nggak makan dari orang tua istilahnya kan. Masalah penghasilan saya ya
pas-pasan itu aja. Saya minta bantu sama pemerintah itu aja, tolong masalah paket, apalagi sistem anak saya yang nomor 2 ujian sekarang saat magang, saat ujian pula, dan yang kecil ya ini perubahan dari saya mau beli juga jujur seragam, dia udah makin melanjak besar istilahnya kan, itu aja dari pemerintah itu bantuannya. Kalau boleh memilih, Ibu lebih milih mana? Sekolah online atau tatap muka? Tetap muka aja lah Pak. Alasan Bagus, Ibu ya. untuk sekolah tatap muka apa? Ya bisa ketemu sama wali kelas mereka, jadi bisa mengetahui masalah pelajaran tertinggal, itu aja lah Pak, itu aja. Jadi kita tahu kan ada ini anak kemajuan dari anak-anak sekarang kan, itu aja Pak. Jadi Ibu lebih memilih sekolah tatap muka. Tetap muka. Sekarang kita sudah bersama dengan putra Ibu Sakinah. Kita akan berkenalan dulu dengan putra Ibu Sakinah. Namanya siapa, Dek? Nama saya Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Ya. Rahmat Hidayat. Sekarang Rahmat masih sekolah atau gimana? Udah kelas berapa sekolahnya? Saya masih sekolah di kelas 11 sekarang di SMK 2. SMK 2. Oh, udah sekolah, udah kelas 2 ya? Ya, Kelas kelas berapa? 2. Kelas Ini 2. mau naikkan kelas 3 lagi. Oh, mau naik kelas 3. Jadi sekarang dalam keadaan ujian. Iya, ujian Ujian online. online. Nah, menurut Rahmat dalam keadaan ujian online ini, apa pendapat Rahmat tentang ujian online ini? Kalau pendapat saya sih, kalau belajar online ini dia kadang tuh cuma dikasih materi aja gitu, disuruh pelajari sendiri ya, itu salah satu kekurangannya aja gitu. Jadi kadang pelajaran tuh nggak masuk gitu. Jadi kalau Rahmat sendiri lebih enak yang mana? Sekolah online atau tatap muka? Kalau saya sih lebih milih tatap muka karena dia diajarkan langsung sama gurunya, jadi langsung paham gitu pelajarannya. Oh gitu ya, langsung tatap muka ya. Daripada online. Kalau kelemahan online itu di mana kelemahannya? Yang kalau kelemahan online sih ya terkadang pelajaran tuh cuma dikasih materi aja yang nggak diajarin, terus tuh kadang kalau misalnya kuota habis jadi nggak bisa ikut belajar gitu. Ada sanksi nggak dari guru seandainya kuota kita habis sedang belajar? Kalau sanksi ya paling sanksi umumnya palingan kayak dikurangi nilainya gitu, dan ya kadang dikasih, kalau online ini dikasih waktu juga gitu kapan selesainya. Kalau nggak ada, kalau misalnya nggak selesai tugas itu ya sanksinya kadang nggak dikasih nilai gitu. Kalau masa kuota, kita lagi belajar terus paket kita habis di tengah jalan. Terus langkah-langkah apa yang Rahmat ambil untuk itu? Kalau saya sih, kalau misalnya habis di tengah-tengah di tengah pelajaran kuotanya tuh ya saya sih minta izin dari sekolah gitu. Contohnya langsung kabari gurunya kalau kuota saya tuh lagi habis gitu. Jadi respon gurunya ada nggak di situ ya? Kalau respon sih kadang memang ada langsung respon dari gurunya gitu. Bantuan paket ada nggak dari sekolah atau dari mana aja, dari pemerintah atau dari apa gitu, ada nggak bantuan paket? Kalau bantuan paket sih ada gitu. Ada dari Pemerintah sih kalau nggak salah. pernah dapat bantuan paket. Ya tapi sekarang udah nggak ada lagi. Itu berapa lama dapat bantuannya? Kalau bantuan sih dari 2020 malah. 2020 sampai bulan Maret kemarin. Oh, udah pernah dibantu ya. Ya, Itu langsung isi paket kita atau dikasih uang tunai? itu langsung diisi langsung paketnya. Langsung isi paket. Ya, Itu paket berapa? Berapa lama tahan paket dari yang diisikan oleh ibu gurunya? ya itu paketnya tuh 10 giga biasanya. Itu tuh kalau habis, kalau nggak 15 hari, kadang bisa juga lebih kurang dari 10 dari 15 hari itu. Oh, Atau kalau- bisa lebih juga. Ya. Kalau banyak tugas mungkin cepat habisnya, Ya. tapi batas paling habis tuh 15 hari, 10 giga ya. Jadi harapan Rahmat untuk sekolah online ini gimana, harapan untuk kedepannya gimana? Ya pasti terutama tuh pengennya tuh pemerintah tuh cepat mengatasi COVID ini, jadi bisa sekolah tatap muka lagi ya, biar bisa pelajaran tuh lebih masuk, terus tuh ketemu teman-teman juga, apalagi ini udah lama juga nggak ketemu teman, dan dapat bertemu guru, jadi bisa menerima pelajaran secara langsung gitu. Saya sudah berkumpul bersama anak-anak dan saya ingin menanyakan apa
pendapat beliau tentang belajar online. Saya mulai dari siapa namanya Dek? Dimas. Ini Randi, yang ini Farel, yang ini Habib. Oke. Bapak mau tanya-tanya boleh enggak? Boleh. Ya. Bapak menanyakan dulu kepada Dimas. Dimas, Bapak sekarang mau tanya sama Dimas. Menurut Dimas, bagaimana dengan belajar online? Kalau pelajaran ini yang kurangnya dapat pelajarannya itu kurang Pak. Ya itulah banyakan tugas daripada materi Pak. Oh, lebih banyak tugas daripada materi. Ya Itu salah satunya, contohnya. Ada lagi? Hah? Udah itu aja. Kalau menurut Randi apa? Tahu ya, boleh. Kalau menurut si Farel apa? Pendapat Farel tentang belajar online itu apa coba? Curahan hati dari Farel apa? Kalau belajar online tuh sering orang tuanya yang ngerjain. Oh, Banyak main-main. banyak main-main. Betul. Lagi apa? Ada lagi? Ada lagi? Sama Ah, lebih enak belajar apa? ah. Belajar kan sekolah. Oh, lebih tatap muka, bisa ketemu dengan teman. Oh gitu. Jadi Randi lebih suka, Farel lebih suka belajar di sekolah gitu. Iya. Oh. Kalau menurut Habib apa, Habib? Hah? Habib apa? Yang gak enak juga kalau apa belajar online. Nggak enak belajar online. Terus apa lagi ya, Habib? Kadang paket tuh yang nggak apa sering habis. Oh. Nge-lag ya. Oh gitu. Jadi kalau belajar online nggak enak ya, Habib ya? Sering paket Habib, Habib ya? Ya habis juga. Terus itu nggak enak sekali. Yang gak enak lah. Jadi mau Habib gimana? Ya nggak supaya nggak nge-lag aja. Oh, jadi mau Habib sekarang mau sekolah online atau mau sekolah di tatap muka sama guru? Tatap muka lah. Mau Habib? Mau tatap muka sekolahnya? Iya. Yang lain apa lagi? Itu aja. Itu aja. Mau tatap muka. Mau tatap muka sekolahnya? Oke, bagus sekali. Terus dalam sekolah online ini kendala yang Habib hadapi apa? Kendalanya gitu. Masalah yang Habib hadapi atau Farel hadapi atau Dimas hadapi apa? Masalahnya yang sering terjadi dalam belajar ini apa? Apakah nge-lag ataukah apa gitu? Coba dari siapa dulu? Dimas dulu. kendalanya ya Pak itu kurang tugasnya itu kadang nggak terkumpul, kadang ya tergantung paket juga Pak. Kadang diisikan orang tua. Ya, kalau orang tua ada duit diisikan, kalau nggak Bagus. ada ya kadang ya tunggu orang tua gajian lah Pak. Kalau masalah tugas-tugas nih kan bisalah diatasi Pak, tapi kalau masalah tugas yang banyak nih belum tentu semuanya bisa dikirim Pak ke sekolah. Kena paket habis. Iya, Oh. Kalau si apa? Si Randi apa, Andi? Masalah yang sering dihadapi dalam belajar online coba. Kadang-kadang paket itu habis jadi nggak bisa dikerjai. Nanti kalau nggak bisa dikirimi, alasan kata gurunya nggak ada paket kan bisa dibeli ada. Padahal kami belum ada duit, mas bilang kak gitu pula. Oh. Kalau menurut siapa? Farel apa? Farel. Menurut Farel yang dihadapi apa coba? Yang dihadapi Mm-mm. ya kalau online ini nggak serius apanya kerjanya. Oh, gitu. Jadi tidak serius belajarnya mungkin ya? Iya, gara-gara Oh. banyak apa Ah, gangguan apa, misalnya ada mainan di depan kan, hmm. jiduan kan mainan datang. Oh, karena belajar di rumah tadi gitu ya. Jadi bisa main-main sekalian ya. Jadi Farel nggak fokus kalau belajar di rumah. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu fokus ya. Fokus cuma nggak terlalu mungkin ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak yang terakhir. Sekarang adik-adik sekalian, mana suka sekolah online daripada sekolah tatap muka? Tatap muka. kami memilih sekolah untuk tatap muka. Sekolah lagi. Nama adik siapa? Aini. Aini sekolah kelas berapa sekarang? Naik kelas 3. Bapak mau tanya-tanya boleh enggak? Boleh, mengenai sekolah online. Boleh ya. Aini. Sekarang Aini kelas berapa?
3 SMK. Kelas 3 SMK. Oh, mau tamat ya. Baru naik kelas 3. Menurut Aini gimana tentang sekolah online ini? Pendapat Aini gimana? Ada suka dukanya. Ya. Boleh dijelaskan suka dukanya? Soal sukanya itu lebih banyak ruangan waktu. Kalau misalnya duka itu masalah HP. HP ya. Contoh dari waktu gimana, terus HP bagaimana suka dukanya? Kalau masalah waktu itu bisa istirahat bentar, relax sedikit gitu. Kalau misalnya penggantian jam pelajarannya maksudnya. Kalau soal HP itu biasanya ya internalnya atau paket. Oh, masalah internal sama paket ya. Kalau internal itu sama paket gimana contoh? Salah satu contoh internal dengan paket itu apa coba? Internal itu kayak foto-foto tugas yang dikirimin ke guru. Terus? Kadang kan guru nggak sesuai juga ngirim dengan standar ukuran tugasnya berapa. Kadang berat giram yang di file kami. Aplikasi apa yang Aini pakai dalam belajar online ini? Zoom meeting sama Classroom. Apa maksud dari Zoom sama Classroom? Kalau Zoom meeting itu tatap muka, kayak video call. Oh, video call itu Zoom meeting. Sedangkan Classroom? Kalau Classroom itu cuma bisa ngasih materi atau video yang di materi. Gitu. Yang sering dikasih guru tuh apa? Pelajaran apa selama online ini? Apakah semua mata pelajaran atau hanya pelajaran khusus? Tergantung gurunya sih, Kak. Kalau gurunya kirim lewat Classroom itu biasanya guru umum. Kalau yang umum, kalau misalnya di WA itu yang kejuruan. Kejuruan ya. Oh begitu. Terus kendala dalam sekolah online ini gimana ini? Kendalanya? Paket ya, kendalanya di paket. Paketnya gimana? Paket habis di pertengahan daring. Daring, paket habis di pertengahan daring itu kendala terbesar dalam belajar online. Terus seandainya Aini kehabisan paket dalam setengah belajar, terus langkah-langkah apa yang Aini cari gitu? Kalau misalnya kehabisan paket itu seringnya nge-WA guru izin telat mengumpul tugas. Tapi diizinkan, Iya. dimaklumi guru. Oke, terima kasih Bu Guru. Terus apa yang Aini alami selama belajar online ini? Ada kisah-kisah lucu yang terjadi atau ibu gurunya begini atau Aininya sedang begini, ada nggak? Pernah nggak terjadi kisah-kisah lucu seperti itu? Biasanya ngasih materi sambil masak atau sambil jagain anak. Oh, ada ya terjadi seperti itu. Kalau dari Aini sendiri mengalami kelucuan selama online ini apa yang pernah Aini alami gitu? Biasanya kalau lagi meeting itu atau belajar daring itu sering dipanggil nanti tiba-tiba ditembak. Sedang ngapain gitu? Iya. Terlihat dari kamera HP-nya. Oh, jadi lucu juga ya. Sekarang Bapak mau tanya yang terakhir. Harapan Aini untuk kedepannya, ataukah untuk pemerintah setempat atau pemerintah pusat atau untuk guru, apa harapan Aini sekarang ini? Tatap muka ke sekolah. Kalau ingin tatap muka seperti dahulu sebelum zaman COVID ini, jadi Aini maunya seperti itu kembali gitu. Mudah-mudahan pemirsa sekalian yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan COVID segera berlalu di Indonesia dan kita di seluruh Indonesia dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Aini telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton di Pak RW Official Channel.